Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP Hedi Lugito menyinggung krisis etik pelanggaran pemilu setelah 65 anggota KPU dan Bawaslu diberhentikan akibat pelanggaran etik selama tahapan pemilu 2024. Hal itu disampaikan Hedi saat membuka kegiatan diseminasi penguatan kapasitas tim pemeriksa daerah atau TPD wilayah Indonesia Timur di Hotel Claro Makassar pada Minggu 10 Mei 2026 malam. Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rizky Nizami Karsayuda. Selanjutnya Ketua KPU Republik Indonesia Muhammad Afifuddin, anggota Bawaslu Republik Indonesia Herwin J.H. Malonda, Ketua DPRD Sulsel Andi Ramatika Dewi, dan Sekretaris Daerah Sulsel Jofri Rahman. Hadir pula Ketua KPU Sulsel Hasbullah dan Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli. Dalam Pesta Demokrasi 2024 lalu, DKPP Republik Indonesia menerima 675 pengaduan dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu. Laporan tersebut melibatkan unsur KPU maupun Bawaslu di berbagai daerah. Menurutnya, seluruh laporan yang masuk wajib diproses melalui persidangan etik. Jika tidak terbukti, pihak teradu akan direhabilitasi nama baiknya. Namun jika terbukti melanggar, sanksi diberikan sesuai dengan tingkat pelanggaran. KPU itu 1 orang, Bawaslu 1 orang, dan tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat itu biasanya dari kampus. Nah, teman-teman TPD inilah nanti yang bertugas mendampingi ketua majelis untuk memeriksa perkara-perkara etik, pelanggaran-pelanggaran etik. Dan selama ini memang di pemilu yang lalu itu terjadi pelanggaran etik yang sangat besar dibanding pemilu sebelumnya. Di tahun politik itu terjadi selama setahun itu ada 675 pengaduan etik, artinya sehari lebih dari 2, dan itu harus disidangkan semuanya, kalau tidak terbukti ya kita rehabilitasi, kalau terbukti ya sanksinya tergantung pelanggaran etik ya mereka lakukan. Tim pemeriksa daerah yang dari tokoh masyarakat ini nggak digaji, luar biasa, nggak digaji sama sekali, nggak diberi honor. Mereka adalah datang dari kampus-kampus biasanya, para dosen, para akademisi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.